Oke, saya akan menjawab soal nomor 1. Di sini diberikan soal berdasarkan grafik di atas, apakah fungsi kontinu dan terdefinisial di titik yang pertama di titik X sama dengan min 1. Grafik pada X min 1, grafik menunjukkan adanya diskontinuitas melompat atau jam discontinuity. Di sini terdapat diskontinuitas nilai limit dan nilai limit kiri dan nilai limit kanan tidak sama. Maka artinya pada X sama dengan min 1 tidak kontinu. Dan karena fungsi tidak kontinu di titik ini, maka secara otomatis fungsi tidak terdiferensial di X sama dengan min 1. Kesimpulannya, grafik pada X sama dengan min 1 tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Selanjutnya, soal B, X sama dengan 0. Pada X sama dengan 0, grafik tampak memiliki sudut tajam. Nah, di sini memiliki sudut tajam di X sama dengan 0. Sehingga fungsi mungkin kontinu tetapi tidak terdiferensial. Nilai limit kiri dan nilai limit kanannya sama, maka artinya dan nilai fungsi di 0 juga sama, maka artinya fungsi di X sama dengan 0 itu kontinu. Tetapi karena adanya sudut tajam, maka tidak terdiferensial. Kesimpulannya, di X 0 grafik kontinu tetapi tidak terdiferensial. Selanjutnya, di X sama dengan 1,5, grafik terlihat mulus. Di sini grafik terlihat mulus. Di sini grafik terlihat mulus. Maka artinya nilai limit kirinya sama dan nilai limit kanannya juga sama. Artinya di X sama dengan 1,5 itu kontinu. Tetapi karena nilai limit kiri dan nilai limitnya sama dan juga tidak ada sudut tajam ataupun apapun itu, maka pada X sama dengan 1,5 kontinu dan terdiferensial. Selanjutnya, pada X sama dengan 2, grafik menunjukkan adanya diskontinuitas melompat. Di sini terdapat lompatan. Maka nilai limit kiri dan nilai limit kanannya itu tidak sama. Maka tidak kontinu di titik ini. Karena tidak kontinu, maka tidak terdiferensial juga. Artinya, kesimpulannya, X sama dengan min 1 itu tidak kontinu dan tidak terdiferensial. X sama dengan 0 kontinu tetapi tidak terdiferensial. X sama dengan 1,5 kontinu dan terdiferensial. Dan di X sama dengan 2 tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Selanjutnya, soal kedua, ada diberikan fungsi X pangkat 3 min 3X plus 2. Soal yang pertama, yang A, yaitu kita menentukan turunan dari fungsi fx di atas. Turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X pangkat 2 kurangi 3. Turunan dari 3X adalah 3. Lalu soal selanjutnya, mencari kemiringan garis singgung di titik. Berarti kita mencari M di titik 1,0. Untuk mencari M, kita substitusikan X0, ini X0, ini Y0. Kita substitusikan X0 ke dalam
turunan fungsi yang sudah diturunkan. F1 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 kurangi 3, hasilnya adalah 0. Nah, ini 0 merupakan kemiringan garis singgung di titik 1,0. Soal selanjutnya yang C, menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung dengan rumus Y dikurangi 0 sama dengan M dikali X 0 X dikurangi X0. Kita substitusikan Y kurangi Y0 nya 0, M nya 0 dikali X min X0 nya 1. Y min 0 sama dengan 0. Y nya berarti sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis singgungnya Y nya sama dengan 0. Selanjutnya yang D, kita mencari persamaan garis normal. Karena garis normal tegak lurus dengan garis singgung karena M sama dengan 0. Kemiringan garis normal sama dengan tak hingga, karena ketika disubstitusikan ke dalam rumus Y kurangi Y0 sama dengan 1/M X dikurangi X0, itu akan bernilai tak hingga. Y-nya akan bernilai tak hingga, sehingga garis normal adalah vertikal. Persamaan garis normal untuk X0 sama dengan 1 adalah X sama dengan 1. Selanjutnya soal nomor 3, diberikan fungsi X 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1. Soal A dan B menentukan monoton naik dan monoton turun. Langkah pertama untuk mencari monoton naik atau turun itu mencari turunan pertama dari fungsi X. 1/3 X pangkat 3 berarti X pangkat 2 dikurangi 1/2 X pangkat 2 berarti X dikurangi 2X 2. Nah, kita mencari faktornya X min 2 dan X plus 1. X nya berarti sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Kita buat selang. Min 1 dan 2. Substitusikan 0 ke persamaan. 0 pangkat 2 0 kurangi 0 min 2. Artinya di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Artinya monoton naik ketika di minus tak hingga sampai minus 1 dan 2 sampai tak hingga. Selanjutnya monoton turun pada interval negatif 1 sampai 2. Jadi monoton naik terjadi ketika interval negatif tak hingga sampai negatif 1, dan monoton naik terjadi juga pada interval 2 sampai tak hingga, positif tak hingga. Dan monoton turun terjadi ketika pada interval negatif 1 sampai 2. Soal selanjutnya C dan D menentukan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Untuk menentukan cekung ke atas dan ke bawah, kita menentukan turunan kedua dari fungsi tersebut. Kita sudah mendapatkan fungsi turunan pertama dari fungsi tersebut, lalu kita cari turunan keduanya. Turunan dari X pangkat 2 2X
min turunan dari X 1. Nah, kita cari pembuat nolnya. 2X min 1 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 1/2. Kita buat lagi selang setengah, kita substitusikan 0 ke dalam persamaan ini, berarti hasilnya negatif, sini positif. Nah, grafik F cekung ke atas pada setengah sampai tak hingga. Grafik F cekung ke bawah dari interval negatif tak hingga sampai setengah. Nah, jadi grafik F cekung ke atas pada interval setengah sampai tak hingga, dan grafik F cekung ke bawah pada interval negatif tak hingga sampai setengah. Soal selanjutnya menentukan titik maksimum dan minimum. Untuk menentukan titik maksimum dan minimum, kita hanya membutuhkan turunan pertama. Nah, kita pembuat nolnya, berarti X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 min 1. Kita buat selang lagi, min 1 dan 2. Ini sama seperti soal A, artinya di X sama dengan min 1, karena monoton naik, tercapai maksimum lokal dengan nilai F min 1 sama dengan 3, dan di X sama dengan 2 tercapai nilai minimum lokal dengan nilai X sama dengan F2 sama dengan 3. Nah, jadi titik maksimum lokalnya di X sama dengan min 1 dan minimum lokalnya di X sama dengan 2. Soal selanjutnya menentukan titik belok. Untuk menentukan titik belok, kita memerlukan turunan kedua, yaitu 2X min 1. Berarti pembuat nolnya X sama dengan setengah. Kita buat selang lagi, setengah, di sini minus, di sini plus. Nah, karena terjadi perubahan kecekungan di X sama dengan setengah, maka F setengah kita substitusikan ke persamaan, sama dengan persamaan yang di sini, itu akan sama dengan negatif 1/12. Maka titik beloknya sama dengan X, F nilai Fx, maka sama dengan setengah, min 1/12.
Jadi titik belok terjadi di setengah dan min setengah 1/12.